Halo, selamat datang kembali di podcast Kaleb. Minggu ini kita kedatangan jajaran panelis yang akan membahas mengenai konflik Suriah beserta proses mediasi yang udah coba dilakuin sepanjang konflik ini berlangsung nih. Nah, di jajaran panelis tersebut ada aku sendiri, Amanda, yang akan menjadi moderator podcast ini. Kemudian, Kirana, yang akan membahas mengenai definisi dan karakteristik dari mediasi di Suriah. Bintang, yang akan membahas mengenai pendekatan mediasi di Suriah. Lydia yang akan membahas mengenai alasan dan motif mediasi yang dilakukan selama konflik Suriah, dan Andika yang akan membahas mengenai strategi sekaligus outcome nyata yang dapat dirasakan dari mediasi dalam upaya menyelesaikan konflik di Suriah ini. Nah, sebelum kita ngulik-ngulik lebih lanjut nih mengenai pembahasan yang udah disebutkan sebelumnya, penting kali ya kiranya bagi para pendengar podcast ini nih untuk mengetahui sebenarnya konflik Suriah itu apa sih, gimana sih konflik Suriah itu. Nah, jadi aku akan menjelaskan secara lebih padat dan komprehensif mengenai konflik Suriah ini dengan mengaplikasikan model pin approach model untuk menjelaskan konflik yang masih berlangsung hingga saat ini tersebut. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih, apa sih pin model approach itu? Jadi, pin model approach sendiri merupakan pendekatan yang dapat diaplikasikan untuk menganalisis konflik yang berisikan position, interest, dan juga needs yang dicakup dalam suatu konflik. Nah, untuk konflik Suriah sendiri, posisi yang diambil dari kelompok oposisi Bashar al-Assad ini terlihat agresif. Kenapa? Hal ini dipercaya dikarenakan pihak tersebut tidak puas atas kepemimpinan Bashar al-Assad yang bersifat otoriter. Dan hal ini sudah ditunjukkan sebenarnya semenjak erupsinya peristiwa Arab Spring. Terus, gimana sih kelompok oposisi ini mencoba untuk mewujudkan pentingnya itu? Nah, jadi mereka pada awalnya mencoba untuk melakukan aksi demonstrasi secara damai. Tapi lama-kelamaan rezim Assad tuh tetap kekeh dan menolak untuk meninggalkan kursi pimpinannya. Pada akhirnya, konflik ini seolah-olah mengalami gap atau kekosongan yang tidak mampu diisi oleh rezim Assad. Makanya banyak aktor dan faksi yang menginfiltrasi konflik ini. Misalnya nih ada Syrian Armed Forces, Free Syrian Army, Jabhat al-Nusra dan ISIL, bahkan negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, Irak, Iran, dan lainnya. Nah, akibatnya, kepentingan-kepentingan yang tertanam di konflik ini juga jadi bermacam-macam. Ada kelompok sektarian yang mencoba untuk melancarkan aksi jihadnya, kayak seperti Jabhat al-Nusra dan ISIL. Ada juga kelompok oposisi yang ingin Suriah kembali menjadi negara demokrasi. Dan ada pihak internasional yang mencoba untuk menggunakan konflik Suriah menjadi alat untuk melancarkan aksi kepentingan negara tersebut masing-masing. Nah, jadi kalau di sum up, konflik di Suriah ini sebenarnya merupakan konflik yang kompleks dan memerlukan upaya penyelesaian yang terperinci dan memakan waktu yang nggak sebentar juga. Nah, karena kalian udah tahu nih sebenarnya secara general konflik Suriah itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya konflik Suriah ini udah ada upaya penyelesaiannya belum sih? Terus udah ada hasilnya belum? Terus prosesnya gimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bakal coba dijawab oleh para panelis kita pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin bisa dimulai dari Kirana kali ya. Kita pengen tahu nih, konflik di Suriah ini sebenarnya upaya penyelesaiannya tuh salah satunya melewati upaya apa? Oke, thank you Manda. Salah satu penyelesaiannya itu dengan mediasi ya. Buat definisinya sendiri itu, di sini sebenarnya mediasi itu didefinisikan berbeda-beda oleh banyak ahli. Tapi kalau misalnya secara luas, mediasi itu didefinisikan sebagai suatu proses pengelolaan konflik di mana negara yang berkonflik itu mencari atau menerima bantuan dari pihak ketiga sebagai mediator. Gunanya itu untuk mempengaruhi mereka tanpa menggunakan kekuatan fisik maupun otoritas hukum apapun. Namun dalam kasus ini pihak ketiga yang menjadi mediator itu yaitu PBB karena dianggap dapat secara netral menengahi konflik di Suriah gitu. Oh, jadi mediatornya itu PBB ya. Nah, kalau misalnya untuk dalam prosesnya sendiri, PBB ini sebenarnya apakah ngirim utusan, terus apakah berapa gitu utusannya, dan di antara utusan tersebut yang paling signifikan tuh perannya di sini tuh siapa?
Jadi selama konflik itu terjadi, PBB udah ngirimin 4 utusannya untuk menengahi konflik, yaitu Kofi Annan, Lakhdar Brahimi, Demis Mistura, dan Geir Pedersen. Nah, yang paling dominan itu di sini Kofi Annan gitu. Oke, nah kalau misalnya untuk Kofi Annan, mungkin kita bisa bahas setelah Kirana menjelaskan sebenarnya kalau misalnya untuk mediasi sendiri nih secara umum aja, karakteristiknya mediasi itu gimana sih? Kalau karakteristiknya mediasi itu kan sebenarnya mediasi itu merupakan perpanjangan dan kelanjutan dari pengelolaan konflik secara damai ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari karakteristik mediasi sendiri, ada saat-saat di mana mediator itu memasuki konflik dan mengontrol beberapa aspek proses, terutama lebih ke aspek-aspek prosedural. Jadi kayak lingkungan di mana mediasi terjadi, jumlah dan jenis pertemuan, pihak-pihak yang terlibat, sampai kayak agenda apa yang bakal disampaikan saat itu dikendalikan oleh mediator. Tapi pada aktor yang terlibat itu sendiri yang tetap memegang kendali dan kendali atas hasil dan punya kebebasan untuk menerima atau menolak usulan mediasi atau mediator itu gitu. Jadi dengan kata lain mediator ini penting juga ya selain pihak karena kan emang yang memandu jalannya mediasi gitu. Nah karena itu mungkin kita bisa menyoroti si mediator ini yaitu Kofi Annan kali ya. Nah kalau misalnya untuk mediasi di konflik Suriah ini sebenarnya gaya kepemimpinan yang Kofi Annan tuh gimana sih? Kalau dalam hal upaya mediasi itu Kofi Annan sebagai utusan PBB dia gayanya lebih bertujuan untuk kayak dalam kurung dalam dalam kutip inklusif dan gak mengancam ya. Jadi dia itu tetap ngasihin ruang bagi mereka buat berdialog, tapi dia juga menyumbangkan gagasannya sendiri untuk konten percakapan mediasi gitu. Oke, jadi itu kalau misalnya dari sisi mediator kali ya, yang maksudnya awal untuk kita mengenal lebih lanjut mengenai mediasi di konflik Suriah ini. Terima kasih banyak Kirana atas jawabannya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih awal-awal mediasi itu gimana, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Nah, kalau menurut Bintang sendiri nih, dalam konflik di Suriah ini, paling tepat tuh kira-kira mengaplikasikan pendekatan mediasi itu yang mana? Untuk pendekatan mediasi, menurut Landin itu ada 3. Ya, yang pertama itu mediasi teori umum, kedua teori khusus konteks, ketiga teori konteks yang diperluas. Kalau menurut gua, kalau konteks Suriah ini pendekatan itu mediasi yang cocok itu adalah pendekatan ketiga, itu teori konteks yang diperluas. Dia pendekatan itu pada dasarnya itu deskripsi atau pada deskripsi atau aktual dan pemeriksaan empiris kasus mediasi, di mana saat aktor mediasi itu dalam kasus ini PBB terlihat berperan aktif dalam menangani kasus ini, seperti mungkin regulasi-regulasi untuk menangani konflik Syria ini. Oke, jadi tadi udah disebutin ada regulasi-regulasi gitu ya. Nah, jadi mungkin kan berarti ada aksi gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari pendekatan ini, sebenarnya aksi nyata yang udah dilakuin di dalam proses mediasi di konteks Suriah ini mencakup apa aja? Salah satu contohnya itu sempat diselenggarakan konferensi Jenewa 1 itu tanggal 30 Juni 2012. Itu menghasilkan pembentukan pemerintahan transisi di Suriah, namun berakhir buntu karena ditolak sama Rusia dan Cina. Nah, habis itu karena konferensi Jenewa 1 itu tidak berhasil, walaupun diselenggarakan lagi konferensi Jenewa yang kedua pada tanggal 22 Januari 2014. Hasilnya tidak signifikan juga karena kesenjangan antara pihak yang berserta sangat besar, terutama menyangkut pelaksanaan pemerintahan transisi. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya udah kelihatan nih aksi-aksi gini, mungkin kita bisa lebih selangkah lebih maju lagi nih membahas mengenai mediasi di konflik Suriah ini. Terima kasih Bintang sebelumnya atas jawabannya. Nah, kita bisa beralih juga nih selanjutnya ke Lydia. Nah, Lydia, menurut kamu alasan dan motif mediasi yang dilakukan dalam konflik ini tuh sebenarnya apa? Nah, seperti yang sudah tadi disebut Kirana, kalau mediator untuk konflik Suriah itu kan Kofi Annan. Nah, Kofi Annan itu memang ditunjuk oleh Sekjen PBB dan Sekjen Liga Arab pada saat itu karena dia memang udah berpengalaman dan memang peraih Nobel perdamaian juga. Nah, sebagai seorang yang ditunjuk oleh organisasi resmi, motivasi seorang mediator itu adalah memiliki mandat yang jelas untuk campur tangan dalam perselisihan. Nah, dalam hal ini Kofi Annan memiliki mandat untuk mengatasi konflik Suriah.
sebagai seorang mediator pun dia mengambil langkah yang sangat aktif. Dalam 1 bulan dia bekerja dan langsung mempresentasikan 6 points proposal yang terdiri dari proses perdamaian inklusif dan dipimpin Suriah, gencatan senjata yang diawasi PBB, bantuan kemanusiaan yang adil dan efisien, pembebasan tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang, kebebasan bergerak untuk jurnalis asing, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, dampak positif dari 6 point proposal itu adalah gencatan senjata sementara yang dilakukan oleh para pihak, dan mereka bersepakat untuk membawanya ke Jenewa untuk melangsungkan konferensi pada tahun 2012. Namun, sayangnya, konferensi tersebut tidak dihadiri Iran dan Arab Saudi, yang padahal merupakan salah satu pemain utama dalam konflik Suriah, sehingga dampaknya pun tidak seperti yang diharapkan Kofi Annan. Setelah konferensi tersebut, pihak-pihak masih melakukan serangan militer satu sama lain dan masih memberikan dukungan finansial kepada pihak-pihak yang berkonflik. Oke, jadi kalau misalnya itu kan sebenarnya motivasi dari mediatornya ya. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya untuk motivasi dari pihak yang berkonflik itu sebenarnya apakah sejalan sama motivasi mediator atau gimana nih? Nah, sayangnya dari pihak-pihak yang berkonflik, yaitu pihak Assad dan pihak oposisi, tidak memiliki niat yang besar untuk mengakhiri konflik dengan mediasi, karena mereka bersama-sama berpikir bahwa mediasi hanya akan menguntungkan salah satu pihaknya. Dari awal, Assad memang secara terang-terangan menyatakan ketidakinginannya untuk berdialog dengan kelompok yang dijulukinya sebagai kelompok teroris, sedangkan pihak oposisi hanya ingin menerima mediasi PBB jika dapat melayani tuntutan untuk menggulingkan rezim Assad. Sehingga dapat kita lihat bahwa kedua pihak tidak ingin mengurangi risiko berkonflik dengan mediasi. Mediasi hanya aktif dilaksanakan oleh PBB. Pihak oposisi menginginkan hasil dari mediasi adalah penggulingan rezim Assad, sesuatu yang sampai saat ini tidak dapat mereka capai. Jadi kasarnya motivasi mediator dan pihak yang berkonflik ini tabrakan karena masih mengedepankan egonya masing-masing gitu kali ya. Nah, Betul. karena kita melihat ada perbedaan motivasi ini, mungkin kita bisa masuk ke prosesnya sendiri. Nah, menurut Andika nih, apakah ada strategi-strategi tertentu yang dicoba diadopsi dan disiasati para mediator biar mediasi di konflik Suriah ini bisa terlaksana dengan lebih efektif gitu? Ya, tentunya ada beberapa cara. Waktu itu, Kofi Annan sendiri pernah mengatakan bahwa cara untuk memperbaiki Suriah dapat dilakukan pertama-tama dengan memperbaiki rakyat Suriah dahulu. Oleh karena itu, PBB dengan berkolaborasi dengan Kofi Annan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Suriah. Bantuan ini antara lain seperti makanan, kesehatan, dan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui, perang di Suriah mengakibatkan rakyat Suriah mengalami kesulitan untuk mengakses ketiga hal tersebut. Oleh karena itu, bantuan dari PBB diperlukan agar rakyat Suriah bisa berkecukupan di wilayah Suriah tanpa perlu melakukan pengungsian ke wilayah lain seperti Eropa dan Asia. Selain itu, pihak-pihak yang mendukung oposisi Suriah seperti Amerika Serikat dan dunia barat lainnya mengirimkan bantuan berupa senjata ringan hingga pelatihan militer agar mereka mampu melawan rezim Al-Assad. Sementara itu, pemerintahan Al-Assad yang didukung oleh Rusia dan Cina, mereka mendapatkan bantuan dari Rusia dan Cina berupa alat militer dan sumber daya seperti minyak agar mereka dapat mengalahkan pasukan oposisi Suriah. Selain itu, aktor non-negara seperti NGO juga berperan dalam Suriah ini, seperti dengan NGO Amnesty International yang memberikan dukungan terhadap pejuang kemerdekaan Suriah yang dipenjara oleh rezim Bashar al-Assad. Nah, jadi bisa dikatakan juga kalau misalnya strategi-strategi ini nggak hanya dicoba diadopsi oleh mediator, tapi juga dicoba diadopsi oleh para pihak yang berkonflik ya. Nah, mungkin udah mulai jelas nih dan mulai menuju akhir diskusi kita pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, sebenarnya dan bisa dijawab untuk seluruh panelis. Kalau misalnya menurut observasi kalian,
apakah mediasi yang dilakukan di konteks Suriah ini dapat dikatakan sukses atau berhasil, ataukah di situ aja? Dan kira-kira indikator untuk menyatakan atau mengukur keberhasilan dari mediasi di konflik ini tuh apa gitu? Ngomongin sukses dalam mediasi itu ada 2 indikator. Yang pertama itu subjektif kriteria, dan yang kedua itu objektif kriteria. Kalau dalam subjektif kriteria itu lebih mengacu pada persepsi mediatornya, bahwa tujuan mediasi telah tercapai. So, menurut subjektif kriteria ini, mediasi berhasil saat para pihak merasakan atau mengungkapkan kepuasan dengan proses atau hasil mediasi, atau ketika hasilnya dipandang adil, efisien, atau efektif dalam kasus Dalam kasus ini, mediasi yang dilakukan PBB itu dikatakan berhasil, karena ya dari awal kedua belah pihak memang tidak ingin bermediasi, jadi tidak ada kepuasan dari mereka. Nah, so untuk yang kedua, itu kemudian kesuksesan mediasi kedua adalah objektif kriteria. Indikator yang kedua ini, yang objektif ini, ada ketika kekerasan telah mereda, korban jiwa berkurang, intensitas konflik berkurang, atau terjadi dialog yang antara dua pihak sampai tercapai suatu tujuan. Tapi walaupun kekerasan di Syria sempat mereda dan sempat terjadi dialog antara kedua kubu sudah dilakukan, tetapi kekerasan di Syria belum sepenuhnya mereda, dan belum ada dialog terbuka yang benar-benar tercapai. Salah satu mediator utusan PBB yang menurut kami paling memberikan dampak, yaitu Kofi Annan, pun gagal melakukan mediasi Kofi Annan, dan konflik Suriah gagal karena adanya lack of stalemate yang dirasakan oleh kedua kubu. Kemudian kegagalan mediasi oleh Kofi Annan diperparah oleh lemahnya leverage yang dimiliki si Kofi Annan akibat konflik kepentingan antara pihak-pihak sekunder. Jadi menurut kami mediasi yang dilakukan PBB ini berhasil. Mungkin dari panel lain, apakah ada yang mau menambahkan? Aku ingin nambahin, Man. Jadi kenapa konflik Suriah masih berlangsung sampai saat ini dirangkum oleh perkataan salah satu mediator yang sekarang sedang menjabat, yaitu Mr. Pedersen, yang mengatakan bahwa dengan 5 tentara asing yang aktif di Suriah, masyarakat internasional tidak bisa berpura-pura solusi untuk konflik hanya ada di tangan Suriah. Artinya sama saja jika pihak-pihak yang berkonflik di Suriah itu ingin berdialog, tapi negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Iran, Arab Saudi masih ingin bermain di Suriah, konflik memang sulit diselesaikan. Oke, jadi mungkin aku bisa nyimpulin lagi. Jadi mediasi di konteks Suriah ini sebenarnya udah memunculkan aksi-aksi nyata dan sudah berjalan ke titik terang kali ya. Namun emang belum dapat dikatakan berhasil dan belum dapat dikatakan sebagai sebuah resolusi untuk menyelesaikan konteks Suriah ini, karena emang pertama ada clash antara motivasi yang dimiliki oleh mediator dan juga pihak yang berkonflik. Dan yang kedua, mungkin konflik ini udah semakin bereskalasi menjadi sebuah konflik yang menjadi proxy konflik gitu kali ya, dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, bahkan Tiongkok gitu. Mungkin itu aja yang bakal aku tanyain pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada para panelis yang udah meluangkan waktunya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada diskusi kali ini di podcast ini. Dan semoga juga kalian yang menyimak podcast ini dari awal menjadi lebih tahu nih secara komprehensif mengenai konflik di Suriah dan upaya penyelesaian yang udah dicoba untuk dilakukan. Terima kasih karena telah menyimak pembahasan di episode kali ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di episode podcast KA Lab lainnya.